kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan sehingga lahirlah gereja, yaitu orang yang ditebus Tuhan, yang dipisahkan untuk hidup bagi Tuhan. Kami mengucap syukur lagu ini mengingatkan kami akan perbuatan-Mu. Dan kini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, berikan pertolongan Tuhan, supaya kami bisa fokus kepada firman-Mu. Dan biarlah Roh Allah yang suci, yang menolong baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik kami semua yang mendengarkan. Lawatlah kami, supaya sungguh kami hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, saya mengambil nats yang dibuat sinode untuk minggu ketiga. Karena minggu ketiga saya tidak khotbah, saya ambil nats yang mereka tentukan. 1 Timotius pasal 3 ayat 15, hanya satu ayat saja. 1 Timotius 3 ayat yang ke-15. Ya, sudah dapat kita baca bersama-sama satu ayat saja ini. 1, 2, iya. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Kita ulang sekali lagi. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Sampai di situ saja. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membuat bangunan, apanya yang harus diperhatikan pertama ya? Pondasinya. Iya, pondasinya harus kuat, kokoh. Yang kedua diperhatikan apa? Tiang-tiang yang akan dibuat. Bangunan ini tiangnya ini kayak mana kira-kira ya? Kokohnya ini aman kita rasa di dalamnya, tidak takut kita ambruk dia sebentar lagi sehingga semua kita mati. Enggak. Iya, karena tiang-tiangnya kokoh. Iya, paling tidak ini dulu diperhatikan, baru nanti bagian-bagian lain itu adalah tambahannya. Iya, jika tiangnya mugur-ugur, goyang, iya, kurasa kita sanksi di dalamnya ya. Iya, tiang itu harus segera diperbaiki. Kalau lantainya retak-retak gitu ya kan. Saya ingat dulu rumah gereja yang di pertumbukan, yang di belakang itu kan dulu retak-retak itu keramiknya. Iya, jadi Ibu Ayen duduk pun anak-anak di sana dia yang jantungan. Iya, kayak mana nanti kalau tiba-tiba ceblos anak-anak ini ke bawah katanya. Itu anak orang katanya pula itu kan. Iya, bagaimana pertanggungjawaban kita nanti kalau turun tanahnya itu ke bawah, anak-anak masuk ke dalam. Iya. Jadi kalau retak-retak itu kan membuat apa namanya ya? Iya. Takut bahayalah, celaka gitu. Iya. Mari kita lihat bagian nats firman Tuhan ini kan tulisan daripada Rasul Paulus yang mengatakan jika aku terlambat, ada rencananya sih mengunjungi Timotius ya di kota Efesus. Iya. Tetapi kemungkinan dia akan menjadi terlambat, tetapi dia mengingatkan mereka. Mereka sudah tahu kalaupun dia terlambat apa yang harus mereka lakukan. Iya, jadi ini adalah apa yang harus dilakukan jemaat Tuhan, orang-orang tebusan Tuhan ya. Iya.
baik ketika ya waktu itu Paulus ada atau Paulus tidak ada. Iya, bagaimana seharusnya ya orang-orang percaya itu hidup. Mari kita lihat yang pertama, kata yang digunakan di sini adalah bagaimana orang hidup sebagai keluarga Allah. Jadi rupanya orang-orang yang percaya itu disebut apa? Keluarga Allah. Kamu adalah orang yang telah ditebusnya dan sudah menjadi bagian keluarga Allah. Berarti orang percaya itu keluarga, satu keluarga dengan Allah adalah Bapaknya. Tentu kita tahu di dunia tidak ada agama yang menyebut Allah itu Bapa selain di dalam ajaran Alkitab. Hanya Alkitab yang mengajarkan kita punya Bapa, yaitu Allah sendiri, dan kita adalah anak-anaknya, anak-anak yang telah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah anaknya sendiri. Ya, jadi keluarga. Bagaimana? Di sini banyak keluarga ya. Siapa yang sudah menikah angkat tangan dulu. Iya, lebih banyak lah yang menikah dari yang enggak kan. Yang tidak menikah itu bagian keluarga atau tidak? Bagian, mungkin dia anak ya kan. Iya. Jadi keluarga itu bagaimana ya? Apa keluarga itu semua kompak kali ya? Hah? Kompak? Seharusnya. Tapi kenyataannya ada gesekannya juga ya, kakak dengan adik ya kan. Jovita mau begini, si Depan mau begini. Siapa si Nael ya? Nael ya mau begini gitu ya kan. 3 anak, 3 seleranya, tabiatnya juga, cara apanya juga, cara berpikirnya ya. Iya, jadi beragam ini. Tapi bisakah enggak bertengkar kalaupun beragam? Bisakah berbeda pendapat tapi tidak sampai kayak harimau dan apa? Harimau dan apa? Singa? Sama-sama menunjukkan cakarnya. Gitu ya kan? Iya. Jadi apa yang diharapkan dalam suatu rumah ya, keluarga Allah. Keluarga Allah, kita sering nyanyi itu ya. Keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, keluarga berkat, semua saling keluarganya Tuhan. Iya, semua saling. Iya, ini kita mengasihinya ini. Coba tengok di dekat kita, siapa tahu masih ada yang kita benci. Ya kan? Iya. Semua saling mengasihi. Semua saling menopang, walaupun sekali-sekali ada tadi sikut, ya kan? Tapi tidak lama, sebentar. Iya, apa salahnya kalau dia suka es krim warna coklat, saya suka es krim yang vanila atau strawberry, ya kan? Iya. Tapi dasarnya ini yang penting ya. Nanti kita sampai ke dasarnya. Tapi ini tadi dulu ya, orang-orang tebusan itu sebagai satu keluarga. Pernahnya kita merasa ini keluarga kita? Atau yang mana keluarga Anda yang paling dekat? Keluarga darah? Iya, saya rasa keluarga darah tidak sekuat seperti keluarga dalam satu roh, satu iman ya, itu yang saya rasakan. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara-saudara. Ya, karena kalau keluarga sedarah kalau belum bertobat ya macam mana lah. Menyatukan keinginan pun susah. Iya, kita mau begini, dia mau begitu. Tiap hari yang dituntutnya kita, apa yang bisa jadi keuntungan baginya. Pikirnya kita kayak berat. Gudang uang atau pohon penghasil uang. Sehingga kalau ada keluhan kepada siapa? Kepada orang percaya. Karena di orang percaya itu kan mereka rasa punya gitu. Jadi memang begitulah mereka buat.
Iya, kalau menuntut pandai. Nah, tapi dia sendiri tidak berbuat seperti itu kepada orang lain. Iya, inilah dia ya. Jadi kalau ada nanti orang seperti itu, dia selalu nuntut, beginilah maunya dibuat sama aku, gini buat sama aku, gini semua buat sama aku. Kamu apa yang sudah kamu buat? Kenapa kamu merasa berhak orang berbuat begini begitu sama Anda, sementara kamu sendiri tidak pernah berbuat apa-apa? Tidak pernah berbuat apa-apa. Ini keluarga yang seperti apa ini kalau seperti itu ya? Jadi saya merasa keluarga di dalam Yesus, keluarga di dalam iman itu jauh lebih kental daripada keluarga darah. Kecuali keluarga kita sedarah itu pun sudah juga ditebus oleh Tuhan. Sama-sama kita percaya, sama-sama kita menjadi keluarga Allah. Ya, itu akan berbeda. Ya. Jadi disebut tadi di sini kita adalah keluarga Allah. Kawan sewarga dalam keluarga Allah. Kita bersama-sama memuliakan Tuhan kita. Kita sama-sama dalam tim besar, seluruh umat yang percaya melakukan apa yang disuruh Tuhan untuk dikerjakan supaya bagian akhir ya, yaitu dunia bisa mendengar Injil, barulah tiba kesudahannya. Jadi ada tim kecil di gereja masing-masing, ada tim yang bisa lebih besar, yaitu ketika kita seperti di masa lalu bekerja sama dengan lembaga-lembaga misi atau gereja-gereja yang lain. Ketika kita ya mengutus Doris itu ke Aceh dulu selama sekian tahun ya. Ketika juga Mei dulu masih di Pulau Chengchao Island dan juga di China seperti itu. Iya, jadi ini yang kerjasama, kita dulu bukan kita sendiri, ya. Kalau kita sendiri kita tidak sanggup, ya, karena kita bukan gereja besar yang punya ya berkat Tuhan 100 juta per bulan, bukan begitu. Oleh karena itu kita harus bekerja sama dalam keluarga Allah ini tadi dengan tim-tim lain, ya. Dan ya penginjilan sedunia sekarang ya memang membutuhkan kerjasama yang lebih luas karena yang mau dijangkau juga lebih rumit dan lebih sulit. Iya. Jadi itu semua keluarga Allah itu harus mengerjakannya. Sama seperti keluarga di rumah ya. Jangan ibu saja semua, iya kan? Nah, ibu yang bangun pagi ya setelah berdoa menyiapkan makanan seisi rumahnya. Dia lagi yang ngisi bak supaya berisi ya kan. Dia lagi yang nyapu, dia lagi yang nyuci. Si bapak ngapain? Bangun, mandi, makan, pergi gitu ya. Bapak juga adalah bagian dari rumah. Jadi dia juga punya tanggung jawab di rumah. Iya, karena dia bagian dari rumah. Lalu bagaimana anak-anak? Bagian dari keluarga itu. Makanya dari kecil anak kita dididik ya, dan kita beri tanggung jawab sesuai dengan usianya. Iya, kalau usianya kecil ya mainannya lah, masukkannya ke tempat mainan. Sepatunya itu kalau sudah SD udah tahu di mana meletakkannya sama baju seragamnya. Artinya sesuai dengan usianya. Enggak ada orang rumah itu adalah hotel. Lalu kemudian dia nginap di hotel, keluar dari hotel, pulang lagi, sudah siap makanan, makan, tidur, lalu pergi lagi. Nah, ini yang mati di rumah siapa ini? Iya. Kecuali dia punya pembantu ngerjakan itu semua ya kan. Tapi rata-rata pembantu kan mahal. Lagi pula pembantu suruh ngajari anak-anak kayak pembantu. Ya, bukan kayak orang dewasa yang mapan seperti itu. Ya, jadi kita harus betul-betul mengambil bagian kita masing-masing.
Ya sekolah juga gitu kan, TK misalnya kan ada pembagian tugas-tugas mereka. Tugas mereka bukan mengajar aja, itu halaman daun-daunnya kayak mana pagi hari. Kalau semua gurunya datang jam 8, siapa yang kutip daun-daun itu nanti orang tua dan murid-murid datang. Ya bagaimana dengan teras kalau tadi malam hujan turun, ya pasir-pasir naik ke atas. Apa anak akan dibiarkan dengan pasir-pasir itu? Ya tentu ada hal-hal yang harus ditanggung-jawabi. Ini juga bagian dari keluarga. Ya, sebagai keluarga ero kan gitu ya. Ya ini harus dikerjakan. Jangan kepala sekolahnya nanti itu semua. Dia ngutip daun-daun yang berguguran, dia lagi yang bersihkan teras, dia lagi yang siapkan kelas-kelas. Iya, cepatlah nanti dia langsing. Kalau langsing aja nggak apa-apa ya kan? Iya, langsung nanti dia langsung. Sementara yang lain itu hanya datang untuk apa? Aku ngajar cuman gajiku pun sedikit katanya kan? Ini udah salah. Iya. Jadi yang menjadi tanggung jawab kita ketika gaji kecil pun lakukan saja. Orang yang setia dalam perkara kecil itu diperhatikan oleh Tuhan dan akan dipercayakan yang lebih besar. Gitu ya. Jadi enggak ada kita di rumah jadi hotel ya. Ya, kamu tinggal di situ kamu sapu lah. Masa anak kos kamu kos lalu rumah pun enggak kamu sapu. Iya kan, kotor di situ. Segini apa kamar mandi itu lumutnya hitam gitu. Bukan kamu korek, bukan kamu berus. Wah itu, aduh. Makanya orang yang punya kosan sekarang stres. Kenapa? Karena rumah kos itu nggak dirawat. Aturannya kan dirawat seperti merawat rumah sendiri. Seperti itulah kita harusnya hidup dengan penuh tanggung jawab. Jangan menjadikan diri tamu ya. Kalau kita berada di satu tempat, juga kita di masyarakat, kan ada tanggung jawab kita ya kan. Iya, makanya uang sampah katanya ya bayarlah. Kan capek juga orang ngangkat sampah itu ya kan. Iya, jadi ada tanggung jawab sebagai bagian dari rumah, sebagai bagian dari tempat kerja, sebagai bagian dari masyarakat ya. Sebagai bagian dari gereja. Jadi gereja juga gitu, jangan duduk pulang. Nah kan gitu ya kan, duduk. Berapa lama, kecapean lagi kan. Kelamaan ya kan, lalu kayak mana? Pulang segera ya kan. Iya, nggak ada sosialisasi, cakap kayak dengan satu kawan yang mana. Apa sih masalahmu? Biar ku doakan atau apa masalah adik atau masalah bapak ya. Kan bisa orang muda ini bertanya kepada bapak-bapak ini karena mereka udah melungen. Udah sepi mereka, apalagi para duda. Sepi, iya makanya bahaya. Karena sepi ini nanti mau kawin lagi dia kan. Padahal gak bisa lagi memenuhi pencarian untuk istri. Jadi nanti mau kawin aku kata bapak-bapak pula kan. Anakku lah yang ngasih makanku ya katanya. Bah, ini kayak mana ini kalau menikah lagi? Kurasa gak cocok ya? Gak ada yang menjawab, berarti ada yang gak setuju. Kalau orang karo kan gitu, kawinkannya terus biar ada kawannya katanya. Iya, padahal banyaknya orang percaya bisa menjadi kawan. Tapi bagus juga kalau ada klub para duda gitu kan. Jadi klub ini ngapain gitu kan. Iya, jangan firman Tuhan terus, firman Tuhan juga boleh. Ya tapi kan bisa olahraga sore sama-sama. Saya senang anak muda kita ini buat klub itu? Yang olahraga di belakang itu ya. Yang main main bulu tangkis ya. Iya, ada apa lagi situ? Main bulu tangkis saja? Oh itu ajanya, aku pikir ada 2 jenis, 3 jenis gitu ya. Ya tapi saya senang ngumpul anak-anak itu daripada dia kelayapan ke sana ke sini cari kawan yang enggak benar kan bagusan dengan kawan yang benar dia bisa olahraga, bisa juga tukar pikiran, ya bisa diskusi apa saja.
Apalagi itu terdiri dari usia-usia yang dari usia bapak-bapak pun tengok ikut Paulus sama Kristen, saya lihat ikut, ada pemuda ikut, ada anak-anak kayak Noel ya, Noel bisa ikut, ya Toby, Hansel gitu. Ini kan kalau ada pertanyaan soal pelajaran bisa nanya, soal rohani bisa nanya, apapun bisa. Ya saya kira hal yang seperti ini bagus. Kesenjangan generasi juga teratasi ya, jadi kita tetap bisa dekat dengan orang-orang muda kita. Keluarga Allah, keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang bertumbuh bersama, ya belajar bersama, merendahkan diri bersama. Kalau sikut-sikutan tadi, belajar minta maaf, belajar memberi maaf, karena tidak ada kita yang sempurna. Iya, belajar saling merendahkan diri. Kalau salah, say sorry, maaf ya. Iya, kalau memang kita yang salah, ya kita bersedia minta maaf. Kalau ya orang lain pun yang salah, kita bersedia untuk memaafkan. Iya, keluarga Allah sama seperti keluarga kecil, keluarga Allah yang besar juga saling menopang satu dengan lainnya, saling menolong, saling menegur tadi, saling mengasihi. Berilah tempat untuk pengampunan, berilah tempat untuk kasih, berilah tempat untuk bertumbuh. Iya, bertumbuh. Karena kita sendiri bertumbuh juga. Kita bukan kerdil terus, baru lahir baru seperti itu terus. Nah, seperti orang yang baru lahir yang gak bisa ngapa-ngapain, hanya menikmati aja. Susu dikasih, ya firman Tuhan dikasih. Gak ada yang bisa dilakukan baby. Iya, tapi ketika anak bertambah besar, wah aku letakkan ini di sini ya, aku menyapu ini ya, aku mengerjakan, apalagi kalau sudah remaja, ya banyak yang bisa dia kerjakan. Ya, seiring dengan pertumbuhan banyak yang bisa dilakukan. Iya. Jadi ini ya, gereja memang sebenarnya bukanlah orangnya, bukanlah bangunannya, walaupun bangunan ini juga perlu, karena kalau nggak ada bangunan di mana kita kumpul. Iya, bangunan ini juga perlu ada maintenance-nya. Iya, makanya kalau lampu mati maunya adalah yang ada hatinya, kayak waktu di luar berapa hari itu tuh sampai seminggu mati lampu jalan yang ini di depan ini gelap, ya kan? Aku menunggu-nunggu bapak-bapak atau pemuda, siapalah yang matanya melihat ke atas gitu kan, melihat bolam nggak ada gitu kan. Iya, aku nggak tahu akhirnya entah siapa yang masang itu. Nah, tapi berarti kan ada yang memperhatikan. Nah, itu dia. Kalau kita keluarga besar, setiap hal mungkin yang lain nggak memperhatikan, tapi mungkin yang lain lagi memperhatikan. Sehingga ya apa yang menjadi kebutuhan bisa saling kita mengisinya, melengkapinya. Apa yang kurang bisa ditambahkan. Ya, jadi secara bangunan ya memang harus ada maintenance juga. Secara organisasi ya sinode kita berusaha membenahi. Ya, selama organisasi itu bagus untuk mendukung kebenaran ya kita setuju saja. Tapi kalau organisasi membuat kita berdosa ya yang mau berdosa silahkan, tapi kita tidak mau berdosa lah. Kan begitu dia ya. Tapi sebenarnya ya yang sesungguhnya gereja adalah orangnya. Maka yang kedua di sini adalah selain tadi keluarga Allah, pada ayat 15 tadi dikatakan ya udah pindah ini. Oke, sebentar. Iya, yakni jemaat Allah yang hidup. Iya. Jemaat Allah yang hidup. Jemaat itu tadi orang percaya tadi milik Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Berbeda dengan berhala. Berhala kita tidak akan dituntunnya, tidak akan diajarinya hidup dalam kebenaran.
bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Tapi Allah yang hidup, karena dia hidup, dia bekerja, dia hadir di tengah-tengah umatnya untuk mengajari, untuk memimpin, untuk memperlengkapi, untuk memberikan kepada kita ya apa yang kita butuhkan supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Jadi selain keluarga Allah, ini adalah tadi jemaat. Jemaat yang sama-sama ditebus, jemaat yang sama-sama belum sempurna, sehingga karena belum sempurna itulah kadang ada yang egois, naik emosinya, ya, ada yang bermacam-macam tabiat di sana sehingga terjadi kadang-kadang ketidakharmonisan antara jemaat yang ada. Iya. Jadi gereja yang sempurna itu di sorga. Kalau di bumi tidak ada gereja yang sempurna, tapi gereja yang ada adalah gereja yang telah dibelas kasihani Tuhan tadi, diampuni, namun terus tadi harus belajar. Harus belajar kebenaran. Itulah sebabnya berbagai PA ada. Kita ikuti untuk belajar kebenaran supaya akhirnya kita hidup di dalam kebenaran itu. Firman itu bukan untuk pengisi otak ya saja atau hiasan otak supaya cantik, tetapi firman itu untuk dihidupi supaya semua jemaat yang adalah milik Kristus tadi akan hidup di dalam firman itu. Iya. Jadi kita satu keluarga, kita sama-sama jemaat Allah, umat Allah yang sama-sama sudah pindah ya dari dalam gelap ke dalam terang, dari dalam kematian kepada kehidupan, dari dalam dosa kita sudah dikeluarkan kepada hidup yang baru. Ya inilah yang dikerjakan oleh Allah yang hidup tadi. Jadi apakah kita sebenarnya secara roh sudah bagian dari umat dia? Siapa tahu secara statistik gereja GKMI nama kita terdaftar, tapi kita bukan bagian dari umat Tuhan. Secara organisasi saja kita bagian umat, tapi secara kerajaan Allah kita bukan bagian Allah. Ini yang sedih. Duduk di gereja bertahun-tahun tapi tidak pindah dari dalam gelap ke dalam terang, tidak pindah dari kerajaan dosa, kerajaan iblis kepada kerajaan terang, kerajaan Tuhan. Ini rugi. Sol sepatu kita habis, waktu kita habis. Iya, ketika hari kedatangan Tuhan tiba, dia akan bilang, lemparkan ke dalam lautan api. Itu kan ngeri ya. Iya, jadi pastikan juga memang kita adalah umat dari Allah yang hidup. Karena Allah itu hidup, dia hadir di tengah kita. Kalau dia hidup, dia bekerja, dia tidak mungkin tidak melakukan pembaharuan di tengah-tengah kita. Tidak mungkin. Maka semua umat Allah ditebus olehnya dengan darah yang mahal tadi. Semua umat Allah bagian dari Allah. Ya, Allah itu suci, maka dia juga harus disucikan. Harus hidup dalam kebenaran. Karena Allah itu adalah Allah yang benar. Ya, jadi ini yang kedua ya. Saya baca di sini gereja adalah milik Allah yang hidup. Allah hidup di tengah jemaat. Ya, Allah memimpin jemaat itu. Allah bekerja di tengah mereka. Berbeda dengan berhala-berhala yang tidak menuntun mereka kepada kebenaran dan kepada pengudusan. Kita yang sudah duduk di sini, apakah kita adalah umat secara organisasi sajakah? Atau kita ini umat tebusan yang sudah menjadi milik Allah yang hidup?
Iya. Yang mana? Apakah kita sudah menjadi milik Allah yang hidup? Kenapa susah menjawabnya ya? Belum ya? Kalau belum daftarlah. Ya kan? Mendaftar menjadi bagian keluarga Allah. Mendaftar menjadi bagian ya kerajaan Allah. Milik Allah selama-lamanya. Baik, kata ketiga yang kita perhatikan, mari kembali ke nats tadi. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Iya, jadi ini yang menjadi tema kita ya. Tiang penopang dan dasar kebenaran. Iya, tiang penopang tadi sangat penting. Dasar juga sangat penting. Iya, dan keluarga Allah tadi, jemaat Allah tadi adalah tiang penopang, adalah dasar. Iya, jadi artinya apa? Kalau orang-orang percaya adalah tiang penopang, mereka yang menegakkan apa yang perlu ditegakkan. Kebenaran itu harus ditegakkan. Allah tidak lagi dilihat oleh manusia. Siapa yang dilihat manusia? Umat Allah, keluarga Allah tadi, itu yang dilihat oleh umat manusia. Dari mana mereka tahu tentang Allah, tentang kebenaran? Dari umatnya. Jadi kalau umatnya tidak hidup dalam kebenaran, bagaimana orang bisa melihat? Kalau umatnya juga tidak menceritakan tentang kebenaran, bagaimana orang mendengarnya? Dari mana mereka tahu ajaran yang benar kalau bukan dari mulut orang benar? Dari mana mereka tahu sikap hidup yang benar kalau bukan dari hidup orang benar itu sendiri? Jadi dua hal ini tidak bisa kita lepaskan. Iya, tidak bisa kita katakan yang penting aku hidupku sudah benar, mulutku dikunci, dijahit. Enggak bisa. Ada juga orang ngomong saja tapi hidupnya tidak benar. Nah, ini juga enggak bisa. Enggak laku jualan ini. Ya kan? Karena mulutnya saja. Orang bilang dia pun juga cakep, cuman enggak dilakukannya kok. Iya. Jadi enggak bisa juga. Jadi dua-duanya. Ya, ini harus ada. Dasar tentu Kristus ya. Tapi jemaat ini dasar ini dipegangnya terus gitu ya. Kokoh ini dipegangnya sehingga orang pun melihat ininya dasar hidup yang teguh. Kristus yang mati di kayu salib itu yang telah mengampuni dosa, itunya dasar yang teguh. Ininya yang membuat orang bisa bertahan dalam hidup ini kalaupun berbagai-bagai hal dihadapinya. Iya, karena kita memang hidup di dalam dunia akan terus menghadapi berbagai-bagai hal. Jaminan untuk bisa bertahan dalam zaman ini adalah dasar yang teguh tadi, yaitu Yesus, yaitu firman yang dipegang terus, yang menjadi dasar hidup daripada orang percaya tadi. Harus tetap kembali ke situ. Apapun masalah kita, asal kita mengingat kembali, kita ini siapa, bagaimana Tuhan mengasihani kita, itu akan membangkitkan lagi roh yang sudah lemah, ya, lemah lunglai, sudah letih lesu, sudah capek. Itu akan membangkitkan kita. Karena kita ingat bagaimana Dia yang sangat mengasihi kita berkorban untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Nya. Mengapa aku mengharapkan kasih manusia? Kasih Tuhan cukup setiap saat bagi kita. Ya, cukup bagi kita. Jadi itu ya. Kita kembali ke sana. Sebesar apapun problem kita hari ini gitu ya, entah itu masalah kesehatan, entah itu masalah ekonomi,
Entah itu masalah apa lagi, banyak. Salah keluarga, harus kita kembali kepada Yesus. Dia ya yang semulia itu menjadi rendah karena kita, supaya kita bisa diselamatkan. Apakah kalau aku merendahkan diri, keadaan akan menjadi lebih baik? Cara memenangkan yang dilakukan oleh Yesus bukan mempertahankan diri, tetapi dengan merendahkan diri. Maka siapa yang merendahkan diri, dia yang akan bisa memenangkan lebih banyak. Di rumah pun siapa yang merendahkan diri, itu yang akan berkemenangan lebih banyak. Lebih daripada seperti yang kita baca di sekolah minggu tadi, orang yang merasa diri benar. Iya, kalau kita merendahkan diri, Tuhan meninggikan. Kalau kita merendahkan diri, maka keadaan-keadaan itu akan menjadi lebih baik. Kalau tidak ada hati mengampuni karena ada yang merendahkan diri, hati itu akan tersentuh dan akhirnya bisa melepaskan pengampunan. Iya, jadi kalau ada kita yang merendahkan diri, pasti sesuatu yang lebih baik akan terjadi. Masalahnya adalah kita semua sombong dan merasa lebih benar. Orang lain saja yang layak untuk terus minta maaf pada kita. Tapi kita pun salah, maunya orang lain yang minta maaf karena ada ayat, kalau ada di hati saudaramu maka kau yang merendahkan diri. Lucu kan? Pakai ayat itu pula, itu sudah tahu dia yang salah. Coba. Iya. Kan ada ayat itu, kan bisa dia duluan. Bisa dia duluan. Kalau ada sesuatu datang ada dalam hati saudaramu, temuilah, tinggalkanlah persembahanmu, temuilah. Kenapa dia nggak lakukan? Kamu kenapa nggak lakukan? Kok harus dia yang lakukan, kamu enggak? Ini dia. Ngeri kali kita. Sebenarnya benarlah yang dikatakan kitab Yeremia itu, betapa liciknya hati. Betulnya kesalahan orang selumbar kita lihat. Balok di mata sendiri, selalu tidak lihat. Tapi Roh Kudus bekerja, ya, Allah tadi bekerja di tengah kita supaya kita menjadi benar. Dan akhirnya kalau dasarnya sudah benar, maka kita akan bisa menjadi tiang penyangga kebenaran itu. Kita akan menjadi tiang-tiang yang menentukan, tiang-tiang yang kokoh, menjaga kebenaran itu, menjaga ajaran-ajaran yang benar supaya tetap kita pegang di dalam gereja kita. Ya, kita menjaga ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Alkitab, ya, dengan kokoh. Jadi Tuhan mau kita menjadi tiang penyangga. Sebuah rumah tadi ditentukan bukan oleh dasar saja, tapi juga oleh tiang. Kitalah penyangga itu, tiang itu. Kita yang membuat itu tegak dan dilihat oleh orang. Dan karena kita tegak tadi, dilihat oleh orang kebenaran itu, maka mereka akan datang untuk beroleh keselamatan. Jadi jangan salahkan orang lain kalau tidak ada orang bisa dimenangkan di tengah-tengah hidup kita. Berarti kamu bukan hidup di dalam dasar pun tak belum. Bukan benar hidup di dalam Yesus Kristus. Secara akal ya aku hidup dalam ini, tapi kenyataannya enggak. Dan kita bukan penyangga tiang tadi, sehingga enggak ada orang lain yang di dekatnya pun merasa aman. Lari dia semua, coba, enggak merasa nyaman. Kalau tiang itu kokoh, orang tidak akan takut di dekatnya, ya. Dia akan merasa safe. Iya, maka banyak orang belum diterimanya pun kebenaran. Dia bilang, aku merasa tenang kalau dekat dengan orang percaya itu. Serasa ada Tuhan di situ, katanya. Padahal dia belum bertobat. Tapi dia sudah mulai dulu merasakan sesuatu yang berbeda. Perasaan yang berbeda. Ya, sehingga akhirnya ya dari sinilah kita
berdoa mengharapkan supaya Allah yang tidak kelihatan menjadi kelihatan oleh hidup orang percaya. Ya, oleh perkataan orang percaya yang membawa kepada kebaikan, yang membawa kabar baik, yang membawa kesembuhan, dan bukan membawa perpecahan dan kepahitan kemanapun. Jadi mari ya, ada 3 hal tadi ini. Hidup sebagai keluarga Allah. Iya, kalau keluarga kan kamu tolongnya keluarga Anda. Tapi ada orang pertewas. Pertewas itu kayak mana? Gak mau sedikit pun berkemurahan. Iya, kalau tugasnya nyuci piring saja dia mau. Kalau ada yang lain di situ kan tugas Anu katanya. Sedikit pun dia gak mau mengalah. Saya melihat itu bukan di luar sana, di tengah orang percaya pun gitu. Kalaulah dia lebih berkemurahan sedikit, enggak ada. Lagi katanya, tetap enggak dikerjakannya. Ya, tetap tidak mau. Hanya, ya tugasnya lakukannya, kan dia benar juga ya kan, tugasnya lakukan. Tapi apa gaya hidup orang percaya? Tidak ada kemurahan, tidak ada belas kasihan, tidak ada pertolongan, ya, tidak ada hati yang menolong. Aku rasa itu bukan hati Tuhan ya. Tuhan kita ketika dalam tubuh manusia di bumi selalu menaruh belas kasihan, selalu menolong. Iya, bahkan hanya mendengarkan saja pun mereka firman Tuhan. Sudah malam, dia tidak sampai hati. Kalau murid-murid kan dia bilangnya, suruh aja itu pulang semua Tuhan katanya. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Berilah mereka makan. Berapa rotinya, berapa uangnya? Langsung dihitungnya tingkat kerugiannya. Padahal uang, bukan uangnya pun, uang Tuhan ya. Uang Tuhan aja pun dia udah hitung-hitung. Seperti uangnya dibuatnya, nggak boleh gitu ya kan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu beri mereka makan. Coba, itu kan kepedulian. Ya kan Yesus nggak bilang, kalau nanti kamu datang dengar khotbah ku kasih makan ya, kan nggak ada. Emang harus dikasih makan? Mengapa Yesus kasih makan? Belas kasihan. Sekaligus supaya mereka belajar siapa dia. Dia pun menunjukkan belas kasihan. Apa yang ada padamu? Oh, ini ada 5 roti, 2 ikan. Itu pun Tuhan tidak bilang, miskin kali kalian ini semua. 5 roti, 2 ikan. Aduh, gitu banyaknya kalian ya. Hanya 5 roti, 2 ikan. Gak ada loh. Tapi apa? Dia memberkati yang ada itu, melipat gandakannya. Sehingga mereka semua mengalami belas kasihan tadi. Paling tidak roti dulu. Sudah ada mereka rasakan pertolongan Tuhan ya. Mereka mendapatkan roti, ada sedikit tenaga untuk pulang ke kampung masing-masing yang kita nggak tahu berapa kilometer dari tempat di mana mereka mendengar firman Tuhan. Berbelas kasihan. Lewat lagi, lihat lagi orang buta. Kasihanilah aku ya anak Daud katanya. Iya, sudah capek aku kan bisa gitu ya, lewat saja. Dia nggak lewat saja. Murid-muridnya, diam, ngapain teriak-teriak mengganggu guru katanya. Tapi Yesus bilang, bawa dia kemari. Apa yang kau mau? Supaya melihat Tuhan, jadilah sesuai imanmu. Meleklah dia. Belas kasihan demi belas kasihan Tuhan. Kiranya ada hati kita ini ya, sebagai bagian dari keluarga Allah tadi, berbelas kasihan. Kadang kayak mana kita berbelas kasihan loh sama orang di luar sana ya. Yang di dekat kita pun kita sulit berbelas kasihan. Pikirkanlah apa yang baik untuk orang lain. Walaupun memang mereka tidak punya hak juga kalau menuntut segala-galanya, itu nggak bisa juga kan. Ada sih batas-batasnya. Iya, tapi kita melihat pasti ada sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Iya, entah apa sedikit yang bisa
kita lakukan. Ya, sebenarnya secara pribadi-pribadi kita sudah mempraktekkan ini sebagai keluarga Allah. Ada yang memperhatikan yang sana, saya lihat ada amplop untuk keluarga ini gitu. Oh, berarti ada belas kasihannya. Saya pikir ini lagi untuk ini, oh ini gini itu. Saya mengamati sih, kan saya bukan bendahara. Tapi bendahara menghitungnya di tempat saya sih, jadi saya perhatikan. Seperti itu ya. Jadi mari kita sebagai keluarga menganggap, ya bukan gereja itu hanya untuk kumpul hari Minggu, ibadah bersama, PA, bukan itu aja. Ini adalah bagian dari keluarga Allah. Saya bagiannya, mereka juga. Jadi sebagai bagian keluarga Allah ada kata saling memperhatikan, saling merendahkan diri, saling mengampuni. Iya, dan ingat tadi ya, jemaat itu bukan sempurna. Jemaat yang sempurna cari di bumi ini, gerejanya Pak Stephen Tong pun gaknya sempurna. Di dalam banyak juganya itu, dalam tanda kutip hal-hal yang masih mereka gumulkan. Cuma syukurlah Bapak ini sudah berusia 85. Dia sebenarnya kalau khotbah seperti ini dipapah oleh 2 orang. Kiri kanan orang memapah membawa dia ke mimbar. Mimbar itu besar jadi bisa badannya dibuat begini, diusahakannya untuk berdiri. Kalau dia tidak sanggup, dia juga sudah punya meja kayak saya. Iya, dia juga sudah khotbah di meja seperti itu. Saya memang salut lihat dia umur 80-an. Iya, itu masih strong. Ya, saya berharap tidak sampai setua itu saya. Iya, iya, karena sekarang saja jalan dari sini kemari itu membutuhkan pergumulan. Karena kaki saya mulai goyang. Ya, saya tidak tahu. Dulu dokter bilang umur alat ini 7 tahun. 7 tahun itu sudah berlalu. 2016 tambah 7, 2023. Jadi bisa dikatakan overuse sudah 2 tahun. Jadi dia kadang-kadang memang bisa tiba-tiba dia sebenarnya masih kokoh, tapi tiba-tiba cek gitu dia lepas. Bisa langsung jatuh ke bawah seperti itu. Syukurlah kalau di kamar mau jatuh banyak dinding mau dipegang. Iya, makanya saya senang kamar mandi gereja. Dulu dibuat dibuat kamar mandinya di kamar. Sehingga kalau saya mau jatuh salah satu benda di situ bisa saya pegang sehingga saya tidak terjatuh. Iya. Semangat saya masih ada tapi lebih hebat dia. Saya enggak begitu kali lagi bersemangatnya. Tapi dia masih semangat sampai seperti tadi ya. Tiap sesi pertama dia khotbah. Setelah khotbah anak buahnya semua, dia apai lagi, kata Pak Mudi sama saya, dia menambahi lagi di belakang apa yang perlu katanya. Oh masih gitu kayak dulu, saya bilang iya. Jadi dibiarkannya orang khotbah, ya hamba-hamba Tuhan lain, anak-anak rohaninya lah. Nanti terakhir dia lagi yang rangkum lagi gitu. Ya puji Tuhan dia masih dan dia memang berdoa supaya ya meninggal pun dalam keadaan melayani lah. Ya, kalau dalam hal itu saya juga ada kerinduan begitu ya. Meninggal di mimbar kalau bisa. Amin. Udah. Seperti itu ya. Ya, jadi bagaimana? Sudah merasanya kita ini seperti sebuah keluarga? Sudahnya? Bisa membuka hati? Bisa bertumbuh? Bisa saling mendukung, saling mengampuni. Iya, ini ada yang bengong. Yang bengong ini kurasa bukan keluarga ya. Orang asing yang sedang masuk. Berharap satu saat orang asing itu pun tidak asing lagi. Sudah menjadi bagian dari keluarga. Yang kedua tadi, sudahkah kita menjadi milik Allah? Milik siapa kan? Kalau dibuat sini tulisannya milik Allah, milik siapa lagi ya?
milik dunia, milik iblis ya. Milik Allah. Sudahkah milik Allah? Ini nggak ada kertasnya di sini. Tapi di dalam ada catatannya. Hatinya itu kepada Tuhan kah atau kepada siapa ya? Ya, dan yang terakhir tadi, apakah kita bisa menjadi juga dasar yang memegang teguh dasar kebenaran dan yang juga apa tadi? Menjadi tiang penyangga kebenaran itu. Iya, menjadi dasar berarti hidup di dalamnya. Menjadi penyangga artinya yang menjaganya, yang memeliharanya, yang memberitakannya, supaya orang lain akan mendengarnya dan mereka akan diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Engkau mengingatkan kami akan gereja yang kokoh, yang memiliki dasar yang kokoh, yang memiliki penyangga yang kokoh akan kebenaran. Karena itu kami berdoa supaya Roh-Mu menolong kami mengerti apa yang Kristus sudah lakukan. Itulah dasar hidup kami. Bahwa kami ditebus, kami dibayar lunas, kami diampuni, kami diterima menjadi milik Allah selama-lamanya. Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menguji kami. Benarkah kami milik Allah? Berhargakah bagi kami Allah itu? Untuk Allah itukah kami hidup? Dan juga Engkau mengatakan, kami adalah warga kerajaan sorga, bagian dari kerajaan Allah yang masih ada di bumi. Dan Engkau menempatkan kami ya Tuhan menjadi anggota keluarga-Mu. Masing-masing kami ditebus, masing-masing kami bertanggung jawab, masing-masing kami ada tugas yang Tuhan beri untuk kami kerjakan. Dan kalau semua kami anggota keluarga ini melakukan bagiannya, maka mulialah Engkau ya Tuhan. Karena itu biarlah kami melakukan bagian kami, karena kelalaian kami merusakkan orang lain. Kalau kami tidak melakukan bagian kami, maka secara menyeluruh tubuh Kristus itu akan menjadi sakit. Karena itu kami berdoa, Roh-Mu yang mengajari kami. Pasti ada bagian yang Tuhan mau kami kerjakan sebagai bagian dari keluarga Allah. Supaya dengan pertolongan Roh-Mu kami boleh melakukannya Tuhan. Dan dengan begitu kami ikut menjaga tubuh Kristus itu, keluarga Allah itu ikut terjaga karena kami pun ada di situ. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Dan kami juga berdoa supaya kami boleh saling mengasihi, saling menolong, saling merendahkan diri untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada di antara kami egois, hidup untuk diri, tetapi kami hidup semua untuk Tuhan. Dan kami juga berdoa supaya sungguh ya Tuhan kami berdiri teguh. Selain kami hidup dalam firman itu, kami memeliharanya. Ajaran yang benar kami tetap pegang, ajaran yang salah kami tolak. Supaya gereja kami menjadi kokoh di dalam Tuhan. Dan kami juga memberitakan kabar baik ini tentang Yesus kepada orang lain. Karena orang lain tidak lagi melihat Yesus, tetapi mereka melihat kami. Dan biarlah lewat hidup kami ini mereka akan percaya Yesus betul-betul dari sorga, dari Allah sendiri, dan mereka akan bisa sampai kepada keselamatan. Terima kasih Bapa, berulang-ulang firman ini sudah kami dengar supaya kami hidup dalam firman-Mu. Berulang-ulang juga kami mendengar supaya kami berdiri tegak, memegang kebenaran, memelihara apa yang benar, ya Tuhan, supaya sungguh bukan saja anak-anak kami, angkatan generasi di mana kami hidup ini, orang-orang di tempat kerja kami,
orang-orang di rumah kami, tetangga kami, ya Tuhan, keluarga besar kami akan melihat Tuhan yang adalah kebenaran itu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas ibadah ini, kiranya Tuhan menguatkan kami. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk setiap umat Tuhan ini, Engkau mengenal mereka dalam seluruh pergumulannya ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, kiranya turunlah kemurahan Tuhan atas mereka, supaya berkat rohani dan berkat jasmani kedua-duanya dikaruniakan oleh Tuhan, supaya tidak ada yang kurang pengenalan kami akan Allah, dan kami boleh menjadi anak-anak yang diselamatkan. Tetapi juga tidak ada yang kurang berkat yang kami butuhkan untuk keluarga kami ya Tuhan, untuk diri kami, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami sungguh berdoa, berkatilah umat-Mu seluruhnya juga dengan berkat jasmaniah ini. Dan hari ini kami mengingat anak-anak kami yang tidak bersama kami di kota ini, tapi berada di berbagai tempat. Kami berdoa untuk mereka, supaya Tuhan, kemurahan-Mu lah atas mereka, supaya tetap mereka mengingat Engkau Allah yang baik, yang disembah oleh keluarganya, Allah yang baik, yang telah menebus dan memelihara keluarganya, supaya mereka juga akan terus-menerus percaya kepada Tuhan, boleh kembali sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Bawalah mereka Tuhan kepada iman yang benar kepadamu, dan peliharakanlah juga mereka, orang-orang yang kami kasihi yang jauh dari kami. Mari Tuhan, berkatilah mereka semuanya. Sebentar kami akan pulang dari rumah ibadah ini. Kami berdoa supaya sebagaimana yang Engkau firmankan, Engkau sendiri yang akan memberkati kami. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera yang daripada Allah. Dia yang telah memanggil engkau kepada pertobatan. Dia yang mengokohkan engkau. Dia yang memperlengkapi engkau untuk melakukan segala pekerjaan baik yang akan menjadi kemuliaan bagi namanya. Roh-Nya yang kudus yang akan terus-menerus membaharui hidupmu hari ini, seterusnya sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji. Amin. Selamat hari Minggu.